Iya kan, NU ditelanjangin juga, so belaga jadi pahlawan, taunya juga. Iya. Wah, yang bongkar kita juga, ya kan? Iya, bagus Papa. Kita juga yang bongkar pertama kali kan. Itu kasusnya pajak juga kan yang dianiaya orang NU, makanya viral. Kalau bukan orang NU mah nggak mungkin. Iya, diam, betul. Apalagi mualaf kan, mualaf juga kan. Mualaf lagi, iya. Tapi itu. Jadi mereka nggak ngerti untuk mendidik sesama mereka karena ajarannya mereka jauh lah dari kebenaran, nggak ngerti. Nah, yang mampu mendidik siapa? Ya Kristen, kayak kita yang mengerti kebenaran. Kita akan tegas, salah-salah, benar-benar. Kita nggak akan berkata salah itu ramatan, nggak begitu, nggak ada. Kita akan menyerukan, tangkap, ini salah, ini kriminal, ini pidana. Begitu. Ini melanggar konstitusi, jelas. Di negara kafir manapun, kalau sudah menutup masjid, menutup tempat ibadah orang lain, ya, baik di Jepang maupun di Korea maupun di Amerika, Eropa, Perancis, ya, itu udah melanggar konstitusi, pidana, ya masukin penjara, jelas begitu. Walaupun ada orang Kristen misalnya menutup masjid begitu yang sudah dapat izin, ya. Nah, berbeda dengan mereka. Mereka akan melindungi dengan apa? Ya tadi ramatan yang hoax aja begitu. Mana ada ramatannya kalau ajarannya begitu, kalau umatnya seperti itu. Orang mereka mengaku Islam gitu, ya. Pak SK lanjut aja. Ya, Bapak. Sorry, baru masuk nih, baru sampai rumah ya. malah dari luar kota. Jadi gini, apa judulnya kan, Muslim yang waras sadar perlu N26 dan channel N26. Ya benar, karena mereka jauhlah dari kebenaran dan nggak mengerti kebenaran. Jadi mereka yang lakukan hal-hal yang jahat, yang intimidasi, kekerasan, ya, penutupan gereja dalam hal ini di Indonesia, begitu ya, nggak mampu dididik oleh mereka, ya, mereka nggak mampu mendidik sesama mereka, gitu ya. Bahkan justru dengan sikap NU yang selalu mengatakan bahwa itu bukan Islam, itu Islam adalah ramatan, begitu, seolah-olah penjaga gereja, lagi ada Natalan, kita jagain loh, ya. Nah, justru itu bukan menyelesaikan masalah, itu hanya kamuflase, menutup-nutupin kejahatan. Kalau mau membereskan kejahatan, mesti tegas. Ini jahat, ini nggak benar, ini harus ditangkap, ini salah, negara harus tegas, begitu. Justru dengan menutup-nutupi, dengan kamuflase, wow ini nggak begitu, kita ini ramatan, kita ini damai ajarannya, tapi nggak tegas dengan yang jahat, yang intimidasi, yang kekerasan, ya, nggak ditangkap rame-rame. Ya, artinya membiarkan kejahatan itu terjadi dan hanya membiarkan dengan kamuflase ramatan, begitu. Jadi mereka nggak ngerti untuk mendidik sesama mereka karena ajarannya mereka jauh lah dari kebenaran, nggak ngerti. Nah, yang mampu mendidik siapa? Ya Kristen, kayak kita yang mengerti kebenaran. Kita akan tegas, salah-salah, benar-benar. Kita nggak akan berkata salah itu ramatan. Enggak begitu, nggak ada. Kita akan menyerukan, tangkap, ini salah, ini kriminal, ini pidana, begitu. Ini melanggar konstitusi, jelas. Di negara kafir manapun, kalau sudah menutup masjid, menutup tempat ibadah orang lain, ya, baik di Jepang maupun di Korea maupun di Amerika, Eropa, Perancis, ya, itu udah melanggar konstitusi, pidana, ya masukin penjara, jelas begitu. Walaupun ada orang Kristen misalnya menutup masjid, begitu, yang sudah dapat izin, ya. Nah, berbeda dengan mereka.
mereka akan melindungi dengan apa? Ya tadi, ramatan yang hoax aja begitu. Mana ada ramatannya kalau ajarannya begitu, kalau umatnya seperti itu. Orang mereka mengaku Islam gitu ya. Jadi nggak mampu lah mereka. Bahkan sekelas negara saja kalau pemimpinnya Muslim nggak mampu begitu. Karena mereka jauh dari kebenaran, nggak mengerti kebenaran. Makanya perlu channel seperti N26 yang berani tegas dan membongkar semua kepalsuan, semua kedok-kedok, semua yang manipulatif itu yang jauh dari kebenaran, yang ada kesesatan. Ya. Mau dibawa kemana umatnya kalau dari pemimpin-pemimpinnya nggak berani tegas bahwa ini benar-benar salah. Ya mereka akan terus terpuruk dalam ketidakbenaran, ke dalam kesesatan. Kejahatan akan dibela terus dengan yang dia bilang ramatan, bohong. Kalau tidak ditindak, gimana bisa dibilang ramatan yang jahat nggak pernah ditindak? Ya. Hanya koar-koar palsu begitu, pepesan kosong, ya nggak ada gemanya, nggak ada powernya, kekuatannya untuk membereskan, untuk membenahi yang jahat, yang tidak benar itu. Jadi biarkan umatnya di satu sisi ada bagian yang mengerjakan kekerasan, intimidasi, penutupan gereja, ya perlakuan-perlakuan diskriminatif, lembaga-lembaganya sebagian dibiarkan. Nah, yang satu teriak-teriak, oh enggak, kita ramatan, tapi nggak pernah ditindak. Ya hancurlah. Ya artinya kebohongan yang dibangun begitu ya. Kebohongan, kamuflase saja. Nah, perlu channel-channel seperti N26 ya, karena di luar negeri ya nggak bisa dibredel YouTube-nya, dibuka, transparan. Nah, kalau mau ikut kebenaran ya model yang seperti yang diserukan di channel kita ini. Ya, kalau negara dan ormas-ormas Islam besar seperti NU Muhammadiyah nggak berani bersuara, menangkap orang-orang yang menutup itu dan membiarkan, malah yang ada mau memperlakukan diskriminasi anggaran, ya seolah-olah sebenarnya negara di dalam negara mereka. Ya, setiap rejim yang mau berkuasa, yang mau kita lindungi, ya harus bayar jizya sama mereka berupa anggaran. Ya, pesantren-pesantren mereka dapat anggaran subsidinya, minta begitu disubsidi, ya. Madrasah-madrasah, sekolah-sekolah, universitas-universitas mereka, ormas-ormas mereka, ya minta jatah sama negara. Kami akan baik-baik, kami akan dukung rejim Anda, begitu. Tapi kalau di negara kafir nggak ada, negara-negara, urusan agama, ormas-ormas itu urusan swasta, urusan private. Begitu, masing-masing mandiri, ngapain dari uang pajak rakyat dibayar untuk pakai hal-hal seperti itu, ya mandiri. Makanya negara muslim nggak akan pernah maju kalau modelnya seperti itu, begitu. Negara harus mensubsidi kepada ormas, negara harus ikut-ikutan kepada ormas, takut sama tekanan massa, nggak pernah akan mampu menjalankan konstitusi. Makanya negaranya nggak akan beres, memble, hukumnya hancur, begitu. Ya disitulah negara nggak akan pernah maju. Ya, itu dulu Pak Paul. Terima kasih. Nggak tahu nyambungan nih sama judulnya. Kira-kira nyambung Pak. Baik. Makanya. Saya baru nyambung. Tapi Pak Paul, ini sebenarnya ini sebelum menutup ya Pak Paul ya. Sebetulnya mau yang bermuka baik dan bermuka jahat, tujuannya sama kok Pak Paul. Jadi politik dua wajah gitu. Saya sih udah mempelajari ini cukup lama. Akhirnya saya sadar di situ. Ini kelihatannya memang betul. Satu wajahnya baik, satu wajahnya jahat. Tapi tujuannya sama, Pak Paul. Nah, ini yang kita harus, orang-orang Kristen ini ya harus berhikmat. Jangan sampai dibiarkan rumah kita mau ibadah juga dilarang. Mana ada itu, Pak? Itu udah melanggar HAM. Cuman selama ini karena sudah di-framing dengan teror, di-framing dengan ketakutan, akhirnya gereja-gereja nggak berani bersuara, Pak Paul. Menganggap bahwa itu adalah hal yang lumrah, padahal itu sudah pelanggaran hak asasi manusia. Itu aja Pak Paul. Terima kasih Pak. Betul. Pak Iska mau nama lagi Pak Iska? Ada Paul Dere itu Pak. Mana Paul Dere? Iya Pak Paul. Pak Paul Dere dulu deh coba. Pak Paul Mana Dere Paul dulu. Dere? Ya Pak Paul Dere. Pak Paul Dere. Masih ngebon ini.
Apa kabar Pak Paul Dere? Aduh, haleluya, puji Tuhan. Luar biasa. NU akhirnya ditelanjangin juga ya, bagus. Ya kan? Iya kan? NU ditelanjangin juga, Soblaga jadi pahlawan, taunya juga. Iya. Wah, Yang bongkar kita juga, ya kan? Iya, bagus Pak Paul. Kita juga yang bongkar pertama kali kan. Itu kasusnya pajak juga kan yang dianiaya orang NU, makanya viral. Kalau bukan orang NU mah nggak mungkin. Iya, diam, betul. Apalagi mualaf kan, mualaf juga kan. Mualaf lagi, iya. Tapi itulah ya, kita semua sekarang makin kenceng aja Pak Paul, bagus Pak Paul. Harus begitu, kita harus kenceng. Terus di orang gereja-gereja juga sekarang di Indonesia juga harus hati-hatilah dengan situasi gini. Harus lebih mensikapinya dengan jangan seperti Gilbert sama yang lain-lain itu yang menjual agama untuk apa namanya kepentingan mereka. Iya, sama juga kadrun juga itu Pak, itu orang-orang kadrun juga. Oh, itu kadrun itu nanti akan saya bahas di buku saya itu, nanti di buku yang ini nanti Khilafah. Iya Pak Paul, akan saya sebutin juga itu. Kristen kadrun sudrun itu. Iya, disebutin mata gitu, duitan itu. Iya, kadrun Kristen harus dicap begitu mereka. Ya kita ini udah tua begini, tinggal pengen negara itu Indonesia stabil, maju, ya kan. Saya ada kirim satu ini, tapi nanti itu kan kita nggak bisa bahas di sini. Yang tokoh yang saya kirim ke Pak Paul itu menjadi bahan pertimbangan juga tuh. Ya, kirim aja di WhatsApp. Iya Pak, itu aja lah. Terima kasih ya semuanya. Oke, luar biasa. Terakhir, Pak SK tutup. Ya Pak Paul, jadi ginilah, saya coba analogikan biar gampang logikanya. Kita ada satu keluarga punya anak 10 katakan, ya. Anak 10, ada 3 anaknya mencuri, ya. Yang satu merampok, yang satu mencuri, yang satu membunuh, ya. Pembunuh. Nah, yang 7 mungkin nggak membunuh, tapi ya korupsi kecil-kecilan lah, gitu ya. Nah, mencuri kecil-kecilan lah yang ringan. Yang satu itu kasar, ya kelihatan banget dah kayak mafia semua tuh, ya. Yang 3 itu. Lalu keluarga itu ngomong, udah tahu nih ini penjahat 3 anak ini. Terus yang 7 ngomong sama bapak ibunya juga ngomong, bapak ibunya ini pemimpin negaranya lah ya, negara pemimpinnya ya, yang melahirkan anak-anak 10 ini begitu, yang katakan ini keluarga yang mewakili yang Islam ini. Nah, yang 7 anggap aja lah yang model-model NU, yang 3 ini yang model-model kasar begitu, yang jahat. Nah, tapi mereka udah tahu nih 3 ini ya tetap akan bela keluarga kami, ya. Keluarga kami ini adalah keluarga baik-baik. Akan selalu dibilang keluarga kami ini keluarga yang damai, keluarga yang rahmatan. Padahal jelas-jelas dia tahu 3 ini perampok, pembunuh, pencuri besar-besaran. Ya, kami ini cuma korupsi kecil-kecilan lah. Tapi selalu diklaim-klaim kami ini baik. Bukannya berbenah diri. Keluarga kami yang itu jahat, mesti ditangkap, mesti dipenjarakan, kami rela tangkap, bahkan kami yang bawa untuk membereskan nama baik keluarga kami, bahwa keluarga kami ini bertanggung jawab integritas, yang 7 ini akan bereskan, kalau memang itu jahat, itu berarti merusak nama keluarga kami yang akan serahkan itu kepada polisi, gitu. Tapi ini berbeda, mereka akan selalu berbicara, tidak, keluarga kami ini baik, keluarga kami ini keluarga yang terhormat, akan selalu begitu. Keluarga kami ini yang yang damai begitu, ya. Ya akhirnya nggak beres-beres. Yang 3 ini tetap melakukan kejahatan itu. Ya selalu mencoreng di masyarakat, yang ada yang tahu ya tetap aja keluarga ini melahirkan orang tua yang nggak bisa mendidik anaknya nih. Ya jahat semua nih, para pencoleng, para koruptor, para maling semua, para perampok begitu ya, para pembunuh begitu. Ya karena nggak pernah dibereskan, nggak berani tegas, selalu dibela terus keluarga kami baik gitu, tapi nggak pernah dibereskan. Berbeda dengan keluarga, itulah model Islam.
Begitu juga sama bapak ibunya sebagai pemimpinnya, sebagai sesama Islamnya nggak berani tegur, nggak berani tangkap, nggak berani begitu. Tapi kalau keluarga lain ada yang maling, wah cepet-cepet dia datang digebukin, ya akhirnya perlakuannya jadi diskriminasi, ya. Jadi nggak baik, keluarga ini nggak pernah akan beres-beres, nggak akan pernah beres, nggak akan pernah maju. Keluarga ini akan menjadi keluarga yang dicap orang keluarga yang jahat gara-gara 3 orang itu, ya, mengkemiri. Nah, berbeda dengan keluarga yang saya katakan misal Kristen, dia akan tegas. Ini 3 nggak baik, saya akan serahkan ini, membawa nama baik keluarga saya jelek. Saya akan serahkan ke polisi, tangkap, beresin. Berarti saya ada kesalahan mendidik anak-anak saya rela. Bahkan kalau perlu dihukum mati pun juga nggak apa-apa. Kita berbeda perlakuannya, sama di negara-negara kafir akan lakukan seperti itu. Nggak ada tumpang tindih, diskriminasi. Seperti itu. Nah, itulah cara bedanya, ya, yang model Islam dengan yang Kristen, tegas, berani, yang kafir. Nah, maka perlulah channel-channel seperti Nabi 26 ini supaya muslim-muslim yang waras ya tahu, karena mereka juga nggak berani berbicara seperti itu, setegas itu. Karena mereka pada dasarnya kebenarannya ya tanggung-tanggung. Mereka juga belajar dari negara-negara sekuler, nilai-nilai yang sekuler, nilai-nilai hak asasi manusia, humanity yang nggak diajarkan dalam ajaran mereka. Jadi mereka nggak tahu nanggung, mereka mesti belajar dari Barat, mereka mesti belajar dari channel-channel seperti Nabi 26 yang berani tegas, negaranya aja papa mama yang nggak berani tegas, begitu. Jadi channel kita ini sebenarnya luar biasa manfaatnya, begitu. Mereka belajar banyak kalau mereka mau maju, kalau mereka mau berubah. Kalau nggak mau berubah ya belajarlah dengan manipulasi mereka terus, ya, kebodohan, kemunduran, kebarbaran, ya, nggak akan pernah maju seperti itu. Ya, itu Pak Paul penutupnya. Terima kasih. Oke, kita akan tutup ya. Para Jauti boleh pimpin doa, para Jauti. Ya Pak Paul. Ya, mari kita berdoa. Dan terima kasih atas waktu yang Tuhan berikan malam ini untuk kami dan semua teman-teman berkumpul bersama dari berbagai negara dan berbagai antero dunia di channelnya Pak Paul ini. Tuhan, malam ini kami mau istirahat, sertai kami dalam istirahat kami supaya kami bisa supaya kami bisa segar dan bisa beraktivitas lagi di keesokan harinya. Semoga apa yang kami bicarakan dan kami bahas dalam channel ini akan membuat perubahan yang besar demi bangsa kita ini, bangsa Indonesia. Berkati juga Pak Paul, berkati juga keluarganya, berkati juga rekan-rekan yang ada di YouTube ini, Pak SK, Pak Paul Dere, Pak Beta Maluku, Pak Andi USA, dan Bu Lisoy dan yang lain-lainnya. Berkati juga semua rekan-rekan yang ada di dalam Zoom maupun di dalam YouTube. Pujilah namamu selalu. Haleluya. Berkat dari Pak Paul. Silakan ya, Pak Paul. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.